Bismillah. Adapun lafdu hadis ar-rajulu, dan di riwayat Imam Ahmad, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lafaz ar-rajulu dan al-mar'u yang masuk kepadanya al-istighraqiyah, yang mana di ilmu usul memberikan makna secara umum, maka difahami di sini bahwa ar-rajulu dan al-mar'u ala dini khalilih, bahwa seluruh manusia, baik yang laki-laki ataupun perempuan secara umum, dan baik dia itu alim dari dakwah ahlu sunnah ataupun amatun nas, awam dari dakwah ahlu sunnah, ataupun dia itu asyikh yang mempunyai ilmu tentang qawaid ahlu sunnah wal jamaah, atau dia seorang ustadz yang mempunyai ilmu dan belajar di ulama-ulama ahlu sunnah dan mempunyai gelar-gelar yang banyak sebagai dalil bahwa dia itu telah belajar banyak, mempunyai MA, LC dan sebagainya. Dan adapun orang-orang awam yang tidak belajar agama ataupun hanya sekedar tuwail bil ilm, di sini semuanya masuk kepadanya ar-rajulu dan al-mar'u, semuanya bersifat umum, yang mana semuanya masuk kepada tambih dan tahdzir Nabi Muhammad SAW agar menjauhi mujalasatin su. Maka seorang asyikh, seorang ustadz yang dia itu memahami manhaj ahlu sunnah, akan takut atas dirinya. Dan begitupun tuwailibul ilm yang baru masuk kepada dakwah ahlu sunnah, yang tadinya dari awam ataupun tadinya dari kelompok hizbiyah, ikhwanil muslimin misalnya, ataupun dari sufiyah ataupun dari syiah, maka juga dia takut dan masuk kepada pentahdiran Nabi dari mujalasatin su. Dan demikian juga amatun nas, dari awam yang tidak tahu manhaj salafus saleh dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka semuanya masuk kepada hadis ini dalam pentahdiran dari mujalasatin su. Maka tidak ada di antara kita yang berkata, saya sudah belajar, saya sudah memahami, saya orang yang alim, saya muridnya ulama fulani, tetapi dia duduk dengan ahlul bidah, ataupun duduk dengan ahlul hizbiyah, ataupun bahkan duduk dengan kufar, yang mana dengan tujuan masuk kepada partai-partai politik, yang duduk di parlemen bersama kufar dan sebagainya, ataupun duduk dengan para perempuan-perempuan yang bukan mahramnya dari ahli maksiyah, yang bertabarruj dan sebagainya. Maka ini semuanya tidak menjadi aman. Maka disebutkan di dalam hadis di sini dengan al-istighraqiyah, alif lam istighraqiyah, yang bersifat umum, seluruh laki-laki ataupun seluruh perempuan, baik yang memahami agama ataupun awamnya ataupun dari ulama-ulama besar mereka, semuanya ditambihkan, diperingati oleh Nabi Muhammad SAW agar tidak duduk dengan mujalasatin su, tidak duduk dengan mengambil partner-partner yang buruk akhlaknya, buruk agamanya, dan buruk mazhabnya. Maka di sini tidak ada yang berbicara seorang pun dhamin li nafsih, menjamin dirinya bahwa saya ini kuat imannya, bahwa saya ini ilmunya tinggi, terutama masalah manhaj ahlus sunnah wal jamaah dan qawaid usuliyah dan sebagainya, lalu duduk dengan orang-orang maftunin, duduk dengan orang-orang hizbiyah, duduk dengan orang-orang mubtadi'ah. Dikarenakan Rasulullah SAW berkata di hadits Ubadah, likulli ummati fitnah wa asyaddu fitnati ummati al-mal. Maka di setiap kaumku itu ada fitnah-fitnah yang menyelewengkan orang dari keilmuannya, dari ketaatannya kepada Allah. Dan separah-parah ataupun sedahsyat-dahsyatnya fitnah yang akan membuat manusia menjadi silau sehingga mengikuti dakwah yang tidak benar, dikarenakan fitnatul mal. Dan itu yang disebutkan sering oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di saat menerangkan tentang beberapa jam'iyah yang memang sudah wadih dia itu hizbiyah, seperti Ihya Uturat dan jam'iyah yang lainnya. Maka Syekh di sini menjelaskan al-hizbiyah masakhoh, bahwa hizbiyah itu masakhoh. Masakhoh di sini adalah penghapus seluruh apa-apa yang dia punyai, dikarenakan untuk tujuan duniawi tadi. Dan untuk contoh misal, di saat
kita dulu duduk di zaman Syekh Muqbil, kita mengetahui Abul Hasan Mustafa Ibnu Sulaiman Al-Ma'ribi, yang mana dia adalah dari tulab Syekh Muqbil yang berada di atas manhaj yang hak dulunya. Dan pada saat itu juga di beberapa kaset-kaset yang lalu dia berbicara dengan tegas atas Yusuf Qaradawi, atas Ikhwanil Muslimin dan yang sebagainya. Namun setelah mulai Syekh Muqbil sakit dan meninggal Syekh Muqbil rahimahullah, maka mulailah dia membeberkan apa yang ada di hatinya. Maka dikatakan bahwa Yusuf Qaradawi adalah alimun ulama min ahli sunnah, dan Ikhwanul Muslimin pun mereka mempunyai juhud untuk kemuliaan Islam dan mereka min ahli sunnah dan sebagainya. Maka ini yang kita katakan bahwa Al-Hizbiyah Masakhoh, dan dia mendapat uang yang banyak dari Jam'iyah Al-Hizbiyah, dan bahkan dibuka di Yaman Jam'iyah yang dinamakan Jam'iyah Daril Bir, yang ini menyebabkan banyak perpecahan di kalangan as-salafiyin di Yaman dan juga di luar negeri dan juga di Indonesia dari murid-muridnya yang datang ke Ma'rib. Ini hanya sekedar misal saja. Dan misal yang paling penting, kita kembali kepada misal-misal yang pernah terjadi kepada salafuna as-saleh yang sebelum kita. Jika kita lihat beberapa ulama yang mumpuni ilmunya dari ahli sunnah, ilmu qawaid, manhaj as-sahih dari ahlu sunnah wal jamaah, di saat mereka duduk mujalasah dengan guru-guru mereka ataupun teman-teman yang selevel dengan mereka, masyayikh yang maftunin dari segi manhaj yang tidak sahih, maka di sini akan terbawa pemikirannya. Kita ambil contoh Al-Imam Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani Al-Yamani dari ahli San'a, di tempat saya tinggal di sini, di mana dia ma'ruf, seorang alim besar, ulama besar di ilmu hadis, dan dia mempunyai kitab yang masyhur Al-Musannaf, yang di situ di dalamnya banyak diriwayatkan asar-asar dari ucapan salaf. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban bahwa dia itu mimman jama'a wa sanafa wa hafidha wa dzakara wa kana mimman yukhti idza hadatsa min hifdhihi ala tasyi fihi. Maka dikatakan bahwa Ibnu Hibban berkata, dia itu adalah imam dan mempunyai hafalan yang kuat dan pemahaman yang kuat, dan dia itu mempunyai pemahaman tasayyu, sedikit menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah dikarenakan mempunyai pemahaman Syiah. Tasayyu, tidak Syiah yang besar seperti Syiah Al-Imamiyah yang di Iran sekarang, tetapi tasayyu, Syiah yang gulu bahwa Ali lebih afdal daripada Utsman dan Abu Bakar dan Umar. Dan begitu pun Imam Ibnu Hajar radhiyallahu rahimahullah di saat berkata di dalam terjemahnya, thiqatun hafidun musannaf syahir, musannif syahir wa kana yatasayya, bahwa dia itu thiqah, hafid hafalannya, dan musannif pengarang kitab dan masyhur, dan dia itu mempunyai pemikiran sedikit Syiah. Dan juga berkata Imam Az-Zahabi tentang bagaimana Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani yang merupakan seorang qudwah imam dari ilmi hadis dan ilmi ahli sunnah wal jamaah kok bisa masuk kepada tasyayyu. Maka berkata Imam Az-Zahabi, dia terpengaruh oleh gurunya yang bernama, ataupun kita bilang qarinnya, yang bernama Ja'far Ibnu Sulaiman Ad-Dubai. Kita bilang dia gurunya karena memang Abdul Razak meriwayatkan dari dia beberapa hadis. Tetapi kita bilang qarin dikarenakan umurnya berdekatan. Yang mana Ja'far Ibnu Sulaiman Ad-Dubai wa kana ahadu ulama al-Basrah, yang mana dia itu dari ulama Irak. Wa fihi tasayyu, dan dia mempunyai fikrah Syiah yang bukan Imamiyah. Akhadha dzalika anhu Abdul Razak bil Yaman. Maka di saat Ja'far Ibnu Sulaiman Ad-Dubai di sini pergi ke Yaman dan duduk di Yaman, berdakwah di Yaman, Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani, imam ahli sunnah, berteman dengan dia dan duduk banyak dengan dia, dan diambillah pemikiran Syiah tadi dari
Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai. Maka dikatakan di Syiar A'lamun Nubala, Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai muhaddits asy-Syiah. Dia itu muhadditsnya orang-orang Syiah. Kana min ubadi Syiah wa ulama'ihim. Dulu dia itu dari ahlul ibadahnya orang Syiah dan alimnya ulama Syiah. Summa tawajjaha ila al-Yaman, kemudian pindah hijrah ke Yaman. Fasahabahu Abdur Razzaq wa aktsaru anhu wa bihi tashayyu. Maka duduklah Abdur Razzaq dan meriwayatkan hadis-hadis dari dia, dan dari Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai disinilah dia mengambil pemikiran tashayyu, Syiah yang bukan seperti Imamiyah. Maka dari sini menjadi pendalilan bagi kita betapa keilmuan Abdur Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani jauh dengan kita tentang permasalahan konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun dikarenakan mujalasatin su dengan Ja'far ibn Sulaiman yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dia itu ubad Syiah wa ulama'ihim, maka akhirnya berpindahlah pemikiran yang buruk menular kepada Abdur Razzaq As-San'ani yang dia itu ulama alim ahli sunnah wal jamaah. Maka bagaimana dengan kita? Kita yang hanya sekedar baru belajar min tuwaili bil ilm dan hanya sekedar belajar beberapa bulan, beberapa tahun di masyayikh ahlu sunnah, kemudian berdakwah, kemudian dengan dakwah tersebut karena tidak ada dana untuk pembikinan pondok dan sebagainya, ataupun kita dulu mempunyai teman yang mana teman tersebut sekarang bersama Asyuriyin ataupun bersama Ikhwanil Muslimin yang mengajak kepada kita untuk berdakwah bersama dengan perasaan pertemanan, the best friend dan the old friend, maka akhirnya kita ikuti mereka dan akhirnya lama-kelamaan kita terjerumus kepada pemikiran-pemikiran mereka yang tadinya tidak ikut partai sekarang mengikuti partai-partai politik dikarenakan temannya tersebut. Dan dari temannya itu dia menghasilkan faidah-faidah dunyawiyah al-masalih. Maka di mana kita dengan Abdur Razzaq? Di mana Abdur Razzaq yang dia itu imam terpuruk kepada pemikiran Syiah, maka min babil aula kita yang jauh dari ilmu. Dan begitupun Imran ibnu Hattan. Di mana Imran ibnu Hattan dia seorang tabi'i dan seorang muhaddits. Meriwayatkan dari dia seorang sahabiah yang masyhur. Siapa? Aisyah. Di beberapa hadis Aisyah meriwayatkan dari Imran ibn Hattan, menjadi dalil bahwa dia itu seorang tabi'i dekat kepada Nabi, dan juga dia itu seorang muhaddits, tidak sembarangan, dan muhaddits ahli sunnah. Disebutkan di beberapa terjemah dia itu aliman min ahli sunnah wa minal munafihin wal mudafi'in an manhaj ahli sunnah. Dulunya dia itu alim dari ulama ahli sunnah, bukan ulama Syiah, bukan ulama Al-Qadariyah, Jahmiyah dan sebagainya. Dan dari mudafi'in anin manhaj ahli sunnah, pembela-pembela dakwah ahli sunnah. Namun dikarenakan kanat lahu ibnatu ammin wa hiya min ajmali nisa al-arab. Dulu dia mempunyai bint am, yakni putrinya pamannya, yang mana dia itu cantik sekali. Kama dzukira ashabul firaq kanat ala madhhab al-khawarij wa mutamakkinah min hadzal madhhab fatazawwajaha biqasdi ayahdiyaha li madhhab ahli sunnah. Maka si perempuan ini mempunyai fikrah kharijiyah, yakni seperti khawarij di zaman dulu, dan zaman sekarang banyak nama-namanya yang pemikirannya sama, mentakfirkan kaum muslimin dan mengkafirkan pemerintah-pemerintah Islam. Dan ditambah sekarang mereka juga mengadakan bom bunuh diri ataupun bom di hotel-hotel dan sebagainya. Maka Imran ibn Hattan seorang tabi'i dan muhaddits dan alim dan sunni, mudafi' li ahli sunnah dan sebagainya, menikahi putri pamannya biqasdi ayahdiyaha li madhab ahli sunnah, yang niatnya untuk mengajak dia kepada madhab ahli sunnah. Namun qadarallah masyafa'al, Nabi Muhammad SAW telah menyatakan ar-rajulu atau al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka agama seseorang itu tergantung kepada
teman duduknya. Dan istri, apalagi cantik, dan juga anak pamannya adalah sebaik-baiknya teman untuk berdiskusi, teman untuk mengejawantahkan segala pikiran dan perasaan. Maka di sini disebutkan oleh para ulama, fajarathu ila madhab al-khawarij. Maka kebalikannya, si putri pamannya ini yang cantik dan pandai berbicara, akhirnya mengajak dia menjadi madhab khariji, menjadi khawarij. Fasara ra'sun min ru'usil khawarij. Maka setelah itu jadilah dia pemimpin dari gembong-gembongnya khawarij. Dan dia dulu yang mempunyai bait syair, membuat syair yang yamdah liqatil Amirul Mukminin Ali, yang memuji seorang mujrim Abdurrahman ibnu Muljim, si pembunuh Ali radhiyallahu anhu Amirul Mukminin. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia berpendapat bahwa Ali kafir, keluar dari Islam, dan Ali tidak berhak untuk menjadi khalifah, kafir dan sebagainya. Seperti pemikiran Khawarij zaman dulu dan zaman sekarang. Padahal dia dulunya ahli sunnah. Maka Amran ibn Hattan di saat dibunuh Ali radhiyallahu anhu oleh seorang yang mujrim Abdurrahman ibnu Muljim atau Muljam, maka dia membuat syair yang memuji Abdurrahman ibnu Muljam, yang dikatakan, ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min dil arsi ridwana, inilah adkuruhu yawman fa'ahsibuhu awfal bariyah indallahi mizana. Maka yang maknanya, ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min dil arsi ridwana. Di sini dia memuji darbatan, yakni tikaman Abdurrahman ibnu Muljim kepada Ali radhiyallahu anhu, seorang sahabi yang dijanjikan oleh Allah menjadi ahlu surga. Disebutkan tikaman ini, dia puji tikaman kepada Ali ini min taqiyin, dari ketakwaan Abdurrahman ibnu Muljim, karena mereka berpendapat Ali ini kafir, harus ditumpahkan darahnya agar al-fitnah dan agar mungkar itu habis tuntas. Ini yang mereka dambakan. Sehingga dia puji, ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min dil arsi ridwana. Maka tidaklah tikaman dari Abdurrahman ibnu Muljam ini kecuali atas ikhlas dan ridho dan ketakwaan dan mencari ridho dari dil arsi ridwana, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai ars yang besar. Dan dia berkata, dan saya akan menunggu balasan dari Allah ini yaumul qiyamah, yang mana Allah akan memberikan balasan yang besar dengan membunuh Ali radhiyallahu anhu. Maka bayangkan di sini bagaimana Imran ibn Hattan, seorang tabi'i yang bahkan Aisyah mengambil hadis dari dia, dan dia dulunya yudafa li ahli sunnah, menjadi tameng-tameng ahli sunnah untuk menghujat kaum mubtadi'in di zaman para tabi'i. Namun dikarenakan mujalasatin su, dan separah-parahnya mujalasatin su adalah istrinya, teman yang paling dekat, akhirnya membawa dia kepada manhaj al-khariji, dan dia menjadi pemimpin dari gembong-gembong khawarij dan memuji Abdurrahman ibnu Muljim yang membunuh Ali radhiyallahu anhu. Maka lihat diri kita dan lihat siapa Imran ibn Hattan. Kita jauh dari Imran ibn Hattan. Maka kita ini lebih pantas untuk menjauhi mujalasatin su sebisa mungkin. Dan demikian juga Abu Talib, pamannya Nabi Muhammad SAW, yang dia adalah orang yang paling mengetahui keadaan nubuah dari anak saudaranya, dari anak Abdullah, saudaranya dia. Mana dalilnya bahwa dia mengetahui hakikat kenabian dari Nabi, tetapi dia tidak mau masuk kepada Islam, seperti dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Abu Musa al-Ash'ari. Berkata Abu Musa, kharaja Abu Talib ila Syam wa kharaja ma'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asyah min Quraisy.
Maka di saat Abu Thalib pergi berdagang, dibawanya Nabi Muhammad SAW bersama masyaikh Quraisy yang lainnya. Di saat Nabi Muhammad SAW masih kecil, dan ada tanda-tanda nubuwah di sini. Falamma asrafu ala rahib habatu fahallu rihalahum fakharaja ilaihim ar-rahib wa kanu qabla dhalika yamurruna bihi fala yakhruju ilaihim. Maka di saat melewati rumah dari seorang rahib, yang mana rahib ini jika mereka melewati, rahib ini tidak keluar. Tetapi di saat melihat tanda-tanda nubuwah dari Nabi, dia membawa Nabi Muhammad SAW waktu kecil, dan dilihat ada tanda-tanda, maka rahib ini keluar dan memanggil mereka agar rahib ini mendatangi kafilah tersebut. Maka datanglah rahib ini, fa'akhadha biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipegang tangan Nabi yang masih kecil belum menjadi nabi. Berkata rahib tersebut kepada seluruh kaum Quraisy, "Hada sayyidul alamin, hada rasul rabbil alamin, yab'athahu Allah rahmatan lil alamin." Maka ini adalah sayyidul alamin. Dia, orang ini adalah masternya ataupun sayyidnya dari seluruh manusia. Dan dia adalah Rasul Rabbul Alamin, utusan dari Allah. Dan Allah mengutus dia untuk menjadi rahmah bagi seluruh alam, menjadi seorang nabi yang dipenuhi oleh rahmah. Maka qala lahul asyakh min Quraisy, berkata masyaikh dari Quraisy, "Ma ilmuka fi dzalik?" Maka apa yang kau punyai dari ilmu bahwa anak dari kelompok kabilah kami tersebut, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi nabi kelak? Maka dikatakan oleh rahib itu, "Innakum hina asrabtum minal aqabah lam yabqa syajarun wala hajarun illa harrasajidan wala yasjudan illa lin nabi." Maka kamu tidak mengetahui dan kamu tidak melihat, kata rahib ini, di saat kamu melewati lembah dan melewati jalan yang menurun dan jalan yang menikung, maka tidaklah pohon-pohon dan batu-batu tunduk sujud di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun saling kagum terhadap dirinya. Wala yasjudan illa lin nabi, maka tidaklah pohon dan batu-batuan itu sujud kecuali kepada Nabi, utusan Allah. Wa inni a'rifuhu bi khatimin nubuwah, dan sungguhnya saya mengetahui dari khatimin nubuwah, tanda alamat kenabian, stempel kenabian. Asfal min godruf katfaihi misli tufahah, di antara godruf katfaihi, yakni belikat, tulang belikat dari belikatnya ataupun dari soldier itu bahunya seperti tufahah, dan ini adalah cap nubuah yang Allah berikan sebagai tanda kenabian. Maka dari hadis ini yang sahih, Abu Thalib sudah semenjak dahulu memahami bahwa anak saudaranya ini kelak akan menjadi nabi. Dan di saat diumumkan bahwa dia menjadi seorang nabi dan sebagainya, maka Abu Thalib menolongnya dan menjaganya dari kufar Quraisy, dari kebiadaban-kebiadaban kufar Quraisy dalam menghancurkan dakwah yang dibawa oleh anak saudaranya. Seperti di hadis yang pernah kita lewati, di saat Abbas ibnu Abdul Muttalib berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talib syai'an fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka." Maka apakah kamu bisa memberikan manfaat bagi paman kamu yang telah meninggal, yakni Abu Talib, bapaknya Abbas di sini, saudaranya Abbas di sini, yang mana Abu Talib itu, kata Abbas, kana yahutuka wa yaghdabu laka, dulu dia itu melindungi kamu dari kelompok kaum Quraisy, wa yaghdabu laka, dan dia marah jika kaum Quraisy mau berbuat tidak baik kepada Nabi. Maka dijawab di hadis yang telah lampau, berkata Rasulullah SAW, "Na'am, huwa fi dahdahi minan nar, laula ana lakana fi darkil aswali minan nar." Naam, saya bisa memberikan syafaat kepada dia, tetapi syafaat yang kecil, maknanya tidak bisa mengeluarkan dia dari api neraka yang kekal, tetapi memberikan adab ataupun memberikan syafaat agar Allah mengadab dengan adab yang
sederhana ataupun dengan adab yang ringan. Dan seperti disebutkan di hadis yang lain, inna ahwana adaban yaumul qiyamah Abu Talib, bahwa sungguhnya seringan-ringannya adab hari kiamat adalah Abu Talib dari syafaat Nabi tersebut, di mana disimpankan di kakinya jamratun minan nar, na'lain jamratun minan nar, sendal yang ada jamrah dari api neraka, yugla minhu dimaguh, dan menggelegar otaknya, seperti di pelajaran yang lalu kita sebutkan. Maka jika Abu Talib di sini sudah memahami dakwah Nabi, dan bahkan di dalam hadis Abbas di sini yang muttafaq alaih, dia melindungi Nabi Muhammad SAW. Atas dasar apa melindungi? Atas dasar kebenaran yang nyata. Kalau hanya sekedar pengakuan Nabi dalam pendustaan, maka dia tidak akan membela dari kelompok Quraisy, dari kemarahan Quraisy kepada Nabi Muhammad. Maka di sini tinggal ada pertanyaan yang besar. Lalu kenapa Abu Talib mustamir, terus menerus dalam kesesatannya, dalam penyembahan berhala, dan tidak mau masuk kepada agama Islam? Maka jawabnya dikarenakan mujalasatin su, dikarenakan teman-temannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah ibnu Abi Umayyah yang masih pada saat itu kafir, Abu Sufyan dan sebagainya, semua itu adalah teman-teman duduk Abu Talib, yang mana mereka semuanya adalah gembong-gembong kemusyrikan di zaman itu, sehingga tidak bisa dia untuk mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan ini dalilnya seperti, dan akhirnya dia itu mati dalam keadaan kafir musyrik dalam agama Abdul Muttalib, seperti hadis yang disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari Musayyib ibn al-Hazn. Berkata sahabi di sini, Musayyib ibn al-Hazn, lama hadarat Abu Talib al-wafah ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada indahu Abu Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya am qul la ilaha illallah kalimatun wa hajulaka biha indallah. Dan di riwayat ashhadulaka biha indallah. Maka di saat Nabi Muhammad SAW mendengar bahwa Abu Talib dalam keadaan sekarat, sudah mendekati ajalnya, dia datang untuk memberikan dakwah tauhid meskipun sudah dalam keadaan sekarat. Maka dia dapati di samping kanan dan kirinya Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah ibnu Mughirah, yang pada saat itu masih kafir tetapi dia masuk Islam setelah itu. Maka berdakwalah Nabi Muhammad SAW berkata, ya am, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang mana kalimat ini aku akan menjadi saksi kepada Allah bahwa kamu menjadi muslim dan kamu akan selamat dari api neraka. Maka Abu Talib tidak mau berkata demikian, dan di samping itu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang pada saat itu keduanya menjadi gembong kemusyrikan, dia pun mendakwakan dakwah kemusyrikan, di mana dia berkata, ya Abu Talib, atarghabu an millata Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah kamu sekarang benci kepada agama kita semua, di mana kamu duduk makan minum bersendawa dengan kita semuanya, kemudian sekarang kamu meninggalkan agama kita di ujung akhir hayatmu? Diberikan kata-kata yang membuat hati sahabatnya ini menjadi sedih dan sebagainya. Maka di saat Nabi Muhammad SAW mengulangnya, maka diulanginya ucapan tersebut dari gembong-gembong kemusyrikan ini, yang akhirnya disebutkan Abu Talib di sini mata ala dini Abdul Muttalib, yang mati dalam agama Abdul Muttalib, penyembahan berhala, wa aba ayaqula la ilaha illallah, dan dia itu tidak mau mengatakan kalimat syahadatain untuk masuk kepada Islam. Maka yang menjadi soal di sini, jika seandainya dua orang kemusyrikan ini tidak duduk bersama Abu Talib, maka insya Allah, wallahu alam, tidak ada kalimat lau. Namun para ulama di sini menyebutkan agar menjadi ibrah, dikarenakan ini adalah perkara yang sudah madi. Maka jika seandainya tidak ada dua orang yang gembong kemusyrikan ini mengajakkan berdakwah kepada kekufuran, mungkin dia bisa masuk kepada Islam. Ini yang disebutkan oleh para ulama, yang menjadi pendalilan bahwa
mujalasatin su menyebabkan hati ini luruh, tidak bisa berkata yang hak, tidak bisa berkata yang benar, tidak bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena dia teman saya. Meskipun dia berbuat kekufuran, kesyirikan, ataupun mempunyai pemikiran-pemikiran yang sesat, tetapi dia teman saya. Apalagi jika temannya itu juga memberikan masalah-masalah duniawiyah dengan menikahkan anaknya ataupun adiknya, ataupun diberikan tiap bulan uang-uang dari harta-harta yang didapatkan dari masyaikh-masyaikh mereka ataupun jamiah-jamiah mereka yang hizbiyah dan sebagainya. Maka ini yang akan menyebabkan kesesatan dari ar-rajul. Meskipun dia mempunyai ilmu yang mumpuni, tetapi dikarenakan mujalasatin su sehingga tidak bisa terlepas dari perasaan dari temannya ataupun saudaranya dan sebagainya. Maka inilah nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, terutama para tuwaili bil ilm dan juga para dai, agar kita ini berhati-hati dengan siapa kita duduk dan dengan siapa kita mengambil partner dalam berdakwah dan sebagainya. Dikarenakan alif lam di sini umum, meskipun kita alim dari tulabnya Masyaikh Fulan Ibnu Alan dan kita mempunyai gelar LC, MA, Magister, Profesor dan sebagainya, tetapi itu semuanya bukan ibrah. Yang ibrah adalah at-taqwa indallah, dan takwa di sini ala manhaj as-salafus saleh dalam memahami Alkitab dan Sunnah. Jika jauh dengan mujalasatin su, maka akan terus berkembang dan menjadi baik. Namun dengan duduknya dengan mujalasatin su, ilmu dalam pemahaman Al-Quran dan Sunnah, dalam pemahaman as-salafus saleh ini akan pudar dan bahkan luruh dan hangus, dan akan menjadi laun jadid, menjadi warna yang baru, menjadi salafi yang mumayyi, ataupun menjadi setengah salafi, setengah hizbi, setengah sunni, setengah mubtadi dan sebagainya. Wallahu al-musta'an. Maka kita cukupkan di sini pelajaran kita di hadis yang ketiga, dan ini merupakan bagian yang kedua. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.